أعنا يا ربنا على ذكرك، أعنا يا ربنا على شكر نعمك، أعنا يا ربنا على طاعتك، أعنا يا ربنا على ترك معصيتك، إنك أنت على كل شيء قدير. ارزقنا يا ربنا توبة قبل الموت، الشهادة عند الموت، والجنة بعد الموت. أما بعد، yang sangat kami cintai dan muliakan, dari semua yang hadir, para perindu ridho Allah, para pecinta baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ada hal yang perlu disampaikan sebelum kita memulai syarat perkumpulan kita ini, agar kita itu selamat, kita itu sukses. Yang pertama adalah ini harus terus, dan semua perkumpulan harus kita hadirkan. Kita pastikan bahwa di antara kita itu tidak boleh ada benci, tidak boleh ada dengki, tidak boleh ada prasangka buruk. Akan tetapi harus ada cinta di antara kita. Itu yang harus dihadirkan dalam setiap perkumpulan semacam ini. Harus dipastikan bahwa antara kami dengan Anda tidak ada benci, dan kita harus membangun cinta di antara kita, sehingga kita tidak ada yang saling merendahkan. Tidak ada yang saling merendahkan. Bahkan kita harus merasa bahwasanya kita akan mulia karena saudara kita. Tidak ada yang sombong. Orang runtuh itu orang sombong. Orang runtuh orang yang merendahkan orang lain. Orang runtuh itu orang yang jalan hidup dengan benci. Maka kalau ada benci, percuma perkumpulan kita ini. Belajar dengan siapapun, kalau ada benci, dengki, dan prasangka buruk, gak akan ada dapat ilmu. Biarpun gurunya adalah Nabi, baikkan gurunya baginda Nabi, tapi hatinya adalah hati yang tidak baik, hatinya tidak dengan cinta, maka biarpun mendengarkan dari Nabi langsung ilmu-ilmu dari Nabi, tapi akan menjadi orang yang bernama Abu Jahal. Dan kalimat husnudzon kami bahwa anda ini menjadi sebab kami terangkat derajat kami. Setiap dari Anda ini menjadikan saya dapat tambahan pahala. Setiap dari yang hadir ini semoga menjadi sebab kami semakin dekat kepada Allah. Ini. Dan kedatangan kami di sini bukan orang bagi-bagi surga. Justru kami mencari surga. Barangkali surga kami ada di masjid sini, di masjid aku. Nah ini, insyaAllah benar ketemu di sini. Dan begitulah yang harus kita jalin dalam hidup kita. Termasuk khususnya anak muda dengan anak-anakku semuanya, anak muda. Dan sesepuhnya suruh jadi apa yang mendengar. Judulnya hanya anak muda saja, bapak-bapaknya boleh istirahat. Anak muda nggak apa-apa, anak muda generasi penerus. Kita harus peduli dengan anak muda. Harapan kita di mereka, di tangan mereka. Jadi anak muda itu yang hebat. Anak muda yang hebat. Kehebatan anak muda ini tentunya bukan dari kekernya badan atau kuatnya pukulan, akan tapi memancar dari hati ini. Hati yang sambung dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kunci. Kalau anak muda tumbuh berkembang dengan kerinduan, dengan meniru, dengan kenal Nabi, dia akan menjadi orang hebat. Kunci. Karena apa? Dari hati inilah nanti akan ada kerinduan untuk meniru
kerinduan untuk berbuat sesuai dengan yang dicintainya. Makanya harus membiasakan dirinya untuk kenal Rasulullah. Akan tapi dia ada banyak anak muda ini terlalu enak yang dijadikan idola bukan Rasulullah, yang dibincangkan bukan Nabi, bangga bukan bisa meniru Nabi, maka dia salah jalan, salah alamat. Harus menjadikan kerinduannya adalah baginda Nabi SAW. Ini perlu dilatih. Perkumpulan harus. Dia perkumpulan apa saja, mungkin perkumpulan klub sepeda motor, klub sepeda balap, klub mobil, ini tidak ada masalah. Perkumpulan boleh bermacam-macam. Akan tapi di hati mereka harus ada baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Maka harus mengasah hatinya. Makanya harus yang diseru-serukan adalah berapa kali kamu baca sholawat. Mungkin kita sebagai grup klub sepeda motor, perjalanan dari berapa kilo itu harus sudah ada jatah berapa sholawat yang kita baca. Sambung hati dengan Nabi itu penting banget. Jadi harus kita jadikan perbincangan kita dalam keseharian kita. Membaca sholawat kepada Rasul dengan Nabi Muhammad SAW ini yang pertama. Nanti akan kita jadikan. Yang kedua, orang pandai menahan emosi. Menahan emosi. Jangan dikit-dikit berantem, dikit-dikit. Kalaupun dia harus melakukan sesuatu, harus ada dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang kedua, ini adalah pemuda hebat adalah pemuda yang tidak gampang terpancing emosinya untuk melakukan sesuatu yang brutal, yang tidak ada artinya. Baik, untuk yang kedua ini, menahan emosi dan sebagainya, perilakunya harus benar, yang dilakukan harus manfaat. Ada suatu ketika Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu pendekar hebat, muda begitu, sangat muda, seumur ini muda-muda ini Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, muda, lagi berperang melawan seorang jago gulat, Amr bin Abdul Wud. Jadi gulat hebat, duel. Dia tuh menantang mana? Siapa yang berani duel sama saya? Ini orang namanya Amr ini, orang hebat. Jadi sudah masyhur kalau gulat sama dia pasti hancur kalah. Yang ditantang umat Islam, Sayyidina Ali lihat ini pemuda hebat. Sayyidina Ali lihat dengar ini. Di saat diserbu itu belum ada yang maju. Kalau tidak ada yang maju, pasti Nabi nanti keluar. Sayyidina Ali nggak terima, tidak. Sebelum Nabi Muhammad keluar, aku akan keluar. Keluarlah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diremehkan. Anak ini semua maju lawan saya. Apa ada lagi selain Ali bin Abi Thalib? Wah, ini anak muda hebat. Apa nggak ada lagi orang selain Ali bin Abi Thalib? Kayaknya Imam Ali berkata, sudah jangan ngomong ini duel. Begitu duel luar biasa, terlumpuhkan itu lawan dilumpuhkan, tinggal menggal lehernya. Rupanya ini pelajaran hebat. Di saat hendak dipenggal lehernya, sudah mengangkat pedang, Imam Ali tinggal lepas saja begitu. Rupanya ini orang meludah ke mukanya Imam Ali bin Abi Thalib. Di saat diludahi mukanya Imam Ali bin Abi Thalib, malah mundur beliau, tidak melanjutkan memenggal lehernya. Lalu pada ngomong, dia Ali kenapa tidak memenggal lehernya? Sikat habisin dia. Lalu kenapa? Dia meludahi wajahku. Terus apa urusannya? Di saat dia meludahi wajahku, aku marah. Aku khawatir di saat aku memegang lehernya bukan karena Allah, tapi karena aku membela diriku sendiri. Allah. Jadi bukan kalau janji dirinya dicaci diolah, jangan gampang marahan deh, cuma diolah di media itu aja. Wah berantem, ini apa ini? Ini diludahi marah, gara-gara marah ditunda. Dalam kisah dikisahkan Sayyidina Imam Ali berjam sebentar menatah hati, setelah yakin bahwa ini karena Allah ditebas lehernya, begitu. Jadi maksudnya anak muda itu kalau marah itu marah yang bermakna dong. Berantem, bulat, main bola kalah berantem, apalagi
Bukan begitu pemuda yang hebat. Jadi kalau dia harus marah, tentu marahnya ini ada sebab yang dibenarkan. Kalau bukan karena Allah nggak mau, rugi dong. Bukan karena Allah membela hawa nafsu. Lah permasalahan hari ini kebiasaan kita membela hawa nafsu, membela kesombongannya, itulah sebab berantem tidak akur di mana-mana, ada muda geng-gengan bersama sini. Karena tidak terdidik karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kadang kita lebih marah di saat kita diolok, kita dicaci, kita lebih marah daripada di saat dengan agama yang direndahkan. Jadi adalah contoh misalnya jangan gampang. Kalau kita pengen marah harus kita timbang dong. Ini karena apa? Orang mengganggu akuku yang diganggu. Entar dulu lah, kalau urusan aku pribadiku dicaci di Allah, no problem. Jadi adalah pelajaran pertama yang kita hadirkan saat ini. Bagaimana kita menjadi orang hebat menahan hawa nafsu. Jangan gampang kita itu marah, membalas dendam, membela diri. Kalau orang sudah biasa membela dirinya, membela diri bukan arti nggak boleh bela diri, maksudnya membela hawa nafsunya, keakuannya. Jadi ini membahayakan sekali. Sehingga orang mudah berantem nanti perang keluarga dan sebagainya. Agar tapi harus kita balik. Bagaimana kita harus melatih diri kita untuk bisa menjadi orang yang sabar. Kalau kita marah tentu dengan alasan yang benar karena Allah, bukan atas dasar kebencian, bukan atas dasar dengki. Dan ini yang akan kami suarakan di tahun ini tahun damai. Kita ini jangan biasa menjadi orang bermusuhan, jangan biasa orang dengan dendam, hidup dengan dendam, jangan biasa menjalani hidup dengan benci dan dengki. Awas, tahun ini kita sebentar menghadapi tahun politik misalnya. Ada orang biasa berantem ya gara-gara pilihan, beda pilihan berantem. Satu bangsa, satu tanah air, satu agama, satu kampung kadang, bahkan satu bapak, satu ibu masih berantem. Satu pengurus masjid berantem gara-gara berbeda pilihan. Naudzubillah, nggak boleh begitu. Kita harus latih bahasanya. Kita harus melakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Berlatih agar tidak mudah kita terpancing emosi. Kuncinya adalah membangun hati yang disampaikan. Jadi kita biasakan dalam hidup kita ini melatih bagaimana agar kita itu bisa menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah, ini memangkas benci, dendam, dengki di dalam hati kita. Dan pemuda hebat itu harus begitu. Jangan gampang terpancing sesuatu yang tidak beradab berguna. Memangkas benci, dengki ini perlu proses, perlu usaha, perlu upaya. Bahkan baru teruji orang itu kalau dia sabar benar, di saat ada ujian, di saat ada permasalahan, dia diganggu sama temannya, ternyata dia lebih banyak mendoakan dengan doa kebaikan, membalas dengan senyum. Kita pengen itu akhlak mulia diajarkan baginda Nabi SAW. Bahkan kalau bicara tentang surga yang dalam Al-Quran disebutkan masari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju surga yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Bersegeralah mendapatkan pengampunan dari Allah dan surga yang disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Orang bertakwa cirinya gimana? Ya, di sana ada alladzina yunfiquna bis-sarra'i wadh-dharra'i, yang dia senantiasa berusaha untuk bisa berderma, bersedekah bis-sarra'i, dalam keadaan dia lapang rezeki, wadh-dharra'i, dalam keadaan sempit pun masih berusaha biar bersempit. Pokoknya aku harus sedekah, jangan sampai aku putus dengan kebaikan. Padahal duitnya mah pas-pasan, tadi masih diisikan sedikit-sedikit agar sambung dengan musola di kampungnya, madrasah di kampungnya, anak yatim di kampungnya, masjid di kampungnya, tidak menyerah dengan kefakirannya. Ini hebat, ternyata Pak. Wal kaliminal ghaidha, wal kadhiminal ghaidha, yang pandai menahan emosi dan amarah. Tentunya bisa diganggu ini. Kalau tidak diganggu marah-marah, masuk dalam pembahasan mulia. Di saat diganggu wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Jadi kalau dicaci, diolok dirinya, diganggu, dia berusaha menahan amarah. Dia orang hebat, pemuda hebat. Wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Di saat dia mampu kalau mau balasnya, di saat mampu kalau dia ingin
memeranginya. Wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah. Wal kadhimina al-ghaidha, menahan amarah. Setelah itu apa? Wal 'afina 'anil nasi, berusaha untuk memaafkan. Nah ini loh, ini adalah ilmu cerdas betul ini. Jadi kita memaafkan ini akhlak yang mulia. Wal 'afina 'anil nasi, kita memaafkan, kita berenung panjang bahasanya. Itu orang memang berbuat salah kepadaku, tapi dia siapa? Dia itu umat Nabi Muhammad, dia adalah saudaraku. Kalau ilmu ini dipakai, tidak ada orang rebutan waris. Hari ini lihat, katanya orang soleh, jago umroh, haji, ke malam, tahajudan, rebutan waris saudaranya, nggak sadar dia. Dia tertipu dia, dan ada orang begitu. Dan bahkan di antara perebut waris orang yang tampak kelihatan paling rajin bangun malam dia. Hati-hati, jangan tertipu dengan ibadah. Urusan dengan manusia itu penting. Tapi kuncinya ya tadi. Di saat kita diganggu, jangan mudah kita mendendam, marah, enggak. Ya Allah, warisku diambil sama dia, aku akan tuntut, tapi aku tidak berdendam kepada dia. Setiap malam doakan, ya Allah, semoga saudaraku kau berikan rezeki yang lapang, semoga istri yang baik-baik. Gak pernah ngomongin kejelekan. Kalau seandainya menuntut, apalagi memaafkan, tak perlu kita mencaci dia. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, memaafkan orang-orang yang melakukan kesalahan. Kita harus hebat ini. Jangan gampang kita mendendam. Allah yuhibbul muhsinin. Ternyata setelah dia memaafkan, kemudian memberikan kebaikan kepada siapapun. Inilah yang diajarkan Nabi. Kan ada kisahnya begini, ada 3 model manusia. Yang pertama adalah begini di hadapan Nabi, ya Rasulullah, aku dijahatin sama orang. Apakah boleh aku balas dengan kejahatan? Kata Nabi, kalau kau balas dengan kejahatan, sama kamu dengan dia, tidak ada kelebihan. Kalau dia jahat, kamu balas dengan kejahatan. Terus yang kedua, dia berbuat baik, dibalas kebaikan. Ya, hal jasa wa ihsan illa ihsan. Kalau ada orang berbuat baik, ya tentu harus balas kebaikan. Masa orang baik kau balas dengan kejahatan, kamu lebih jelek lagi. Yang hebat bagaimana? Hebat adalah yang ketiga. Di saat kamu dijahatin, kamu dijahilin, kamu membalas dengan kebaikan. Loh, kita harus ambil pangkat ini. Dan hakikat silaturahmi kan seperti itu. Silaturahmi itu adalah kata Nabi, "Laisal wasilu bil mukafi." Penyambung silaturahmi sejati bukanlah orang yang membalas kebaikan orang lain yang berbuat baik. Walakinnal wasil, akan tapi penyambung silaturahmi sejati adalah man idza quti'at rahimuhu wa salaha, yaitu orang yang diputus silaturahminya tapi dia justru malah menyambungnya. Dijahatin malah dia ngebaikin, itu mah hebat. Anda harus sampai derajat itu. Biarpun mungkin bertahap ya, kalau langsung hidup kayaknya berat. Pertama ya kelas kita split, tapi paling tidak di saat tolong amalkan ini. Di saat ada orang mengganggu kita, bergegaslah kita untuk bisa mendoakan orang tersebut dengan doa-doa kebaikan. Kemudian dan jadikan mendoakan dengan doa kebaikan itu kebiasaan lisan kita. Dan jauhkan kita dari biasa mengutuk orang dan mencaci orang. Hari ini kita perlu itu. Pastikan lisan Anda tidak mencaci siapapun. Sudahlah, jangan mencaci siapapun, biarpun orang itu layak dicaci, nggak perlu. Kalau seandainya Anda sepanjang hidup Anda tidak mencaci iblis, nggak ada masalah kok. Sepanjang hidup Anda nggak mencaci Abu Jahal juga nggak ada masalah kok. Sepanjang hidup Anda tidak mencaci Firaun, nggak ada masalah. Nggak, ayo, apalagi saudara kita. Cuman orang kadang kebiasaannya gaya mencaci maki, olah, nggak berlaku itu. Bagi orang-orang yang meraih kemuliaan tidak ada. Pastikan Anda tidak mencaci siapapun, tidak molok siapapun, tidak merendahkan siapapun. Akan tapi Anda ganti dengan panjatan-panjatan doa. Khususnya ini tahun politik sebentar lagi ini. Tolong para ini perlu nasihat untuk semuanya. Mungkin ada tim-tim sukses, tim-tim sukses, atau nanti akan ada perbedaan pilihan. Jangan sampai kita mau dibohongi sama setan. Di saat berbeda saja sudah berantem, tidak tegur sapa. Ini mau apa ini orang? Perbedaan pilihan saja kok berantem. Nggak perlu berantem. Makanya kita perlu bangun. Sehingga kami sedang seru, para tim-tim sukses, cukup sebut kebaikan bosmu tanpa mencaci lawannya. Selesai.
Sekarang kalau promosikan bosnya ditambah yang mencaci lawannya, itu yang diundang orang untuk mencaci juga. Akhirnya caci-cacian. Supaya calon presiden jadi jelek semuanya kan gitu. Calon gubernurnya jelek semuanya. Ini kebiasaan mencaci. Makanya Anda jangan bangga jika Anda didukung oleh orang yang modelnya begitu. Hei, calon apa itu? Calon gubernur kayak, calon presiden kayak, kenapa? Anda jangan bangga dengan tim-tim sukses yang mulutnya tajam suka nyaci orang lain. Itu membahayakan dia. Karena dia memicu orang lain untuk mencaci Anda. Kan kisahnya ada orang yang paling jahat itu kan orang yang mencaci bapaknya. Lalu bertanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah ada seorang anak mencaci bapaknya? Iya. Seorang anak mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain berganti mencaci bapaknya dia. Kan gitu. Makanya kalau Anda pengikut suka mencaci lawan Anda, sebetulnya dialah yang mengundang orang untuk mencaci Anda. Sudahlah, biasa jangan caci lagi, pastikan Anda komentar yang baik, panjatan doa. Panjatan doa doa yang tulus, bukan doa merendahkan. Kalau Anda merendahkan melihat orang, ya semoga Allah ngampuni dia, itu kan ente juga. Nggak enak ngampuni dia, Allah astagfirullah, semoga Allah ngampuni dia untuk aibnya Anda. Ini kan kurang ajar. Doa yang benar, doa yang tulus. Kita perlu ketulusan. Pastikan setelah pulang dari tempat ini, kita harus bisa mendoakan. Kita mulai dari mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Itu ilmu yang harus kita hadirkan saat ini. Orang banyak ilmu sholat. Sholat bisa dipaksain malam ini sholat 10 rakaat, orang bisa. Sekarang sumber diri yang punya wudhu bisa sholat 10 rakaat, oke. Tapi bersihkan hati gak bisa, jadi proses waktu yang lama. Terus setiap malam Anda asah. Waktu Anda tahajud Anda asah lagi. Waktu Anda sholat duha Anda asah lagi. Dengan mendoakan orang-orang, pilih orang yang paling kurang ajar, orang yang paling mengganggu Anda. Kalau Anda sudah bisa mendoakan dia dengan doa kebaikan, orang biasa yang bersama Anda, begitu mudah Anda doakan dia dengan doa kebaikan. Kita perlu berlatih hati kita agar baik dengan sesama. Termasuk dalam persahabatan itu harus tulus. Begini pengurus masjid ini harus dibangun. Pengurus masjid, pengurus apapun, membangun cinta di antara. Jangan ada ngomongin kejelekan orang lain. Bisa di masjid begini. Kalau salah satu hobi ngomongin orang lain akan menjadikan berantakan perkumpulan ini. Ini bahaya sekali. Di antara harus saling mencintai, tidak boleh saling mencaci, saling menolong, merendahkan, gunjing, tidak boleh. Makanya termasuk di antara ini selalu mengingatkan, jika ada dua orang bersahabat, kalau belum bisa mendoakan di saat berpisah, dua-duanya membohongi. Maka doa yang istimewa adalah di saat berpisah. Maka biasakan dengan kebaikan ini. Anda mungkin kesel dengan seseorang, doain dengan doa baik. Apalagi tidak kesel. Jadi biasa mendoakan orang lain. Anda ingin membuat buka handphone. Kita hari ini perlu belajar bagaimana menanamkan kecintaan kita dengan sesama. Banyaklah mendoakan. Doa itu tanpa modal, tapi berat di hati. Tanpa modal, nggak pakai duit kan? Cukup di tengah malam dengan katakan, ya Allah, itu orang yang kurang ajar kepadaku, ya Allah, lapangkan rezekinya, ya Allah. Semoga istrinya tambah sayang, anaknya baik-baik, ya Allah. Ini ilmunya Sayyidina Ali tersebut. Jangan sampai kita tuh dikit-dikit emosi, marah dan sebagainya tanpa sebab yang benar. Itu pemuda hebat. Jadi insya Allah pastikan oleh anak-anakku semua anak muda, kalian jangan gampang komentar yang tidak baik, apalagi yang kena media sosial. Sebab memang kalau orang wataknya jelek itu jelek. Ada salah satu seorang alim, tokoh alim itu baik, omongannya pun baik, lembut, indah dan sebagainya. Saya uji anak-anak, coba lihat ya komentar di bawahnya. Pasti ada yang kurang ajar komentarnya. Ada yang kurang ajar. Sebetulnya bukan karena omongan ceramahnya ustaznya, memang watak orang jelek. Orang jelek itu komentarnya jelek karena matanya sudah mata rabun. Melihat sesuatu tetap jelek. Maka kalau Anda gampang komentar jelek, jangan-jangan hati Anda begitu. Ini ilmu yang harus dihadirkan. Kita nggak bisa diadu domba. Makanya nanti pemilihan umum itu beda pilihan minum bersama. Nggak perlu caci maki. Kita sedih. Permusuhan-permusuhan sering terjadi. Mana umat akan maju? Kalau hanya sekedar kita di dunia mundur saja, apa tidak seberapa? Tapi di akhirat gara-gara permusuhan, saling putus, saling persaudaraan. Nah, ya dulu jangan terkhawatirun. Tidak akan masuk surga orang yang putus saling persaudaraan. Nah, ini yang pertama yang kita hadirkan. Ayo menata hati kita. Kita harus punya kebiasaan baik. Percaya wahai hamba Allah. Inilah anak-anak hebat. Dan jangan dilatih anak-anak Anda untuk punya kebencian. Jangan latih anak-anak Anda punya dendam. Kemudian sampai ngomongin kejelekan orang lain, termasuk begini sebuah contoh. Kita perlu hati-hati.
Ini banyak sebab, diantaranya contoh ibu. Kalau Anda mengajari anak Anda membenci saudaranya, berarti Anda telah gagal dalam mendidik anak, menghancurkan anak. Contoh, ini sebuah contoh, ini yang sering terjadi. Seorang suami punya istri, istrinya bercerai atau meninggal dunia atau menikah lagi, mohon maaf. Kemudian dengan istri berikutnya ini punya anak lagi. Nah, istri berikutnya ini kadang-kadang melarang anaknya bersilaturahmi dengan abangnya yang seayah. Sama-sama saja. Ini aja. Padahal ibunya sudah meninggal dunia, hanya karena beda ibu saja. Karena dia nggak boleh, jangan berusaha dengan dia. Seolah-olah abangnya yang seayah itu bukan saudaranya. Ini terjadi. Maka sesungguhnya ibu yang seperti ini dia telah gagal, telah menjadikan anaknya kok benci, dia nggak ngerti kasih sayang. Sama abangnya kok dia tidak saling mengenal, tidak mencintai. Makanya keberhasilan Anda adalah Anda mendidik. Kalau seandainya abangnya nggak benar, misalnya ibu tirinya, ibunya sana, kalau suami ayahnya punya istri dua aja, ibu madu ibunya misalnya, itu kok ngajari yang nggak baik, ada baik ngajari tidak baik. Tentu diajari kamu harus baik saya. Tapi abang nggak baik sama saya, nggak boleh dong. Nggak boleh kamu jadi, tetap kamu harus baik dengan abangmu, harus baik. Jadi jangan sampai ada bibit-bibit kebencian tumbuh di hati anak kita. Ini harus kita latih. Biasanya ini yang menikah lagi. Ada yang berpisah cerai, mantan. Jadi kadang-kadang seorang istri mengajari anaknya membenci ayahnya. Kamu tahu nggak ayahmu tuh? Tahu nggak? Dari dulu ini tahu nggak? Ini sebetulnya paling gagalnya seorang ibu. Karena apa? Telah menanamkan kebencian di hati sang anak kepada ayahnya sendiri. Kalau seandainya ayahnya orang nggak benar, tidak harus kita tanamkan kebencian, tanamkan kasih sayang. Biar suatu ketika nolong ayahnya. Atau sebaliknya, seorang ayah pun juga kadang begitu. Bahkan kadang anehnya juga masih sambung suami istri. Kalau sudah ribut, anak yang dihancurin. Tahu nggak ayahmu kemana ya? Tahu nggak istri ibumu tuh? Ajib, anaknya ditanamkan kebencian. Itu orang-orang gagal. Akan tapi orang hebat adalah saat melihat tanda-tanda anaknya akan punya kebencian, langsung hapus. Kita sering buat contoh begini. Kita punya kebun di belakang rumah kita. Ada kambing tetangga merusak kacang kita. Waduh, hancur-hancuran. Kambing 5 masuk, habis lah 5 kambing. Wah. Anak kita dengar dia kayak marah. Abang, itu apa yang kambing ini? Kambing yang rusak ini kambing tetangga ini. Anda seorang ayah yang hebat. Malam langsung panggil minum teh. Saya sih. Kamu dengar apa tadi teriak-teriak? Itu bah kambing rusak. Oh iya sih. Sini. Duduk. Ayo doa bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Semoga kambing tetangga semakin banyak ya Allah. Semoga rezekinya semakin banyak ya Allah. Semoga punya kebun sendiri sehingga tidak usah merusak kebunnya. Ya Allah, dan jangan kau jadikan aku orang yang marah dengan dia ya Allah. Anaknya bilang, kok gitu Pak? Iya nak, karena aku tahu kamu mulai marah-marah dengan tetangga. Nggak boleh gitu sayang ya. Yang gitu didoain diajak senyum, sejuk hatinya. Coba bapak itu benar. Apa nak tadi nak? Itu Pak, kambing yang masuk kebun kita rusak. Tahu nggak? Tahu kan lalu lebih parah lagi. Ini bapak kurang ajar ini. Anda harus tahu kalau cerita sama anak itu bermanfaat tidak? Menjadikan anak semakin sejuk atau tidak? Ini malah menata hati yang pertama. Kalau punya pemuda hebat harus seperti itu. Jadi Anda jangan anak pemuda menggunjing, gosip apaan. Menanamkan kebencian nggak berlaku yang demikian itu. Itulah anak. Yang pertama, tolong tata hati semuanya. Jangan ajari anak benci pada siapapun. Jangan ajari kalau anak kecil Anda yang tumbuh dengan benci, maka dia sangat sensitif, gampang membenci orang. Tapi kalau ternyata anak Anda tumbuhkan, Anda besarkan, tumbuh besar dengan hati yang mudah memaafkan, berjiwa besar. Jadi tergantung bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Untuk pemuda-pemuda kita didik seperti apa. Kalau tahu dia bakal marah, kita sayang kenapa kamu marah? Iya minta teman, mengomi saya, jadi oke. Umi kasih duit, beli baju 2, satu untukmu, satu untuk dia. Harus kita latih begitu. Anda harus mencermati.
Karena apa? Penyakit al-baghdha itu penyakit. Jadi kalau seorang tua melihat koreng di anaknya, jangan dibiarin, langsung dikasih obat. Kan begitu. Termasuk koreng di dalam hati, jangan dibiarkan. Kalau sudah ada anak, sebab ada anak itu kemudian pendendam. Kalau sama orang marah, dendam sensitif sampai karena dia tumbuh dengan dendam. Kalau sudah marah sama orang lain dicatat, demi Allah, aku tidak terima, akan aku tuntut nanti di akhirat. Didikan ibunya itu, didikan bapaknya nggak boleh begitu. Sering kita ajak dulu anak kita untuk memaafkan, percaya, Anda bakal mati. Kalau Anda mendidik anak Anda tidak memaafkan, dia nggak akan berebut waris. Tapi kalau kita ajari dendam, maka dia gampang berebut waris, berantem. Kita di alam barzah, dia berantem. Kita akan dapatkan kiriman kejelekan. Kenapa? Karena kita telah mendidik yang salah. Dosanya berantem, ngalir ke kita, naudzubillah. Nah ini kita didik anak-anak kita dengan memaafkan, hati lapang. Ini yang kita sebutkan selama ini. Akhir-akhir kita sebutkan tentang bagaimana hati kita lapang. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang bakal kita marah, kita langsung tata hati kita. Anak-anak kita pun demikian. Anda tidak perlu dendam juga pada mantan suami, sejahat apapun dia. Doain aja semoga dapat istri yang baik. Gitu. Atau mantan istri kadang ini permasalahan lalu itu dibawa-bawa. Karena kita belum biasa, belum punya jiwa besar. Suatu ketika kan ada pilihan kita untuk berdoa. Saking marahnya kita dengan seorang buat kerusakan di muka bumi. Dia punya perkumpulan merusak. Kita ingin mendoakan, ya Allah hancurkan dia. Pengen begitu, dia kurang ajar, merusak ini, membuat ini. Akhirnya saya pikir-pikir, anggap saja seorang apa ya? Kalau kita doakan dia rusak, mati hancur, mati beneran dia. Nah, anak buahnya masih gak bener dia. Tapi kok saya masih saja kejahatannya akan berlaku. Akan tetapi kalau udah, ya Allah berikan dia petunjuk ya Allah. Kalau dia dapat petunjuk berubah, anak buahnya ngikut juga. Jadi tetap lebih baik kita doain kebaikannya, jangan doain jeleknya. Sudah pastikan. Apalagi nanti sebentar lagi pemilihan umum, doakan dengan doa kebaikan. Biasakan supaya kita hati kita tentram. Maka calon-calon, suatu ketika ada calon. Majelis kita majelis aman, nggak ada calon-calon. Majelis kita nggak ada, cuma ada suatu ketika di malam-malam ada orang datang yang mau calon itu, gitu loh, tidak paham. Kita doain ya, kita kering. Bismillah, kita doa Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, itu ya Allah, rival saya itu ya Allah. Kalau memang dia pantas jadikan dia ya Allah. Saya lawan saya ya Allah, kalau dia pantas jadikan dia ya Allah, dan bimbing dia ya Allah. Jadikan dia adalah pemimpin yang baik ya Allah. Jadikan dia pemimpin yang adil ya Allah. Iya, doanya untuk saya. Wah, berarti niatnya sudah nggak benar. Nggak pengen ada orang lain baik. Anda ini apa sih? Diuji begitu saja nggak lulus, minta doa. Makanya jangan datang ke tempat saya model-model seperti Anda dalam hati saya begitu. Orang datang ke sini tempat yang baik, dia aja doa itu nggak mau. Nggak pengen orang lain baik. Karena kalau dia pemimpin yang baik kan ada masalah, malah enak. Bukan kita yang ngurusi kan. Dia jadi pemimpin yang adil, menegakkan kebenaran dan seterusnya. Selesai. Jadi kita itu sebetulnya sering hawa nafsu. Baik, yuk. Sekarang kita sering doakan doa kebaikan, khususnya orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang buat hati Anda sakit, doakan dengan doa kebaikan. Nah, cuman kadang ya, karena itu adalah mendoakan yang sudah kunci atau cara membersihkan hati yang paling dasar itu berat. Tidak semua mudah. Contoh saja, Anda, saudara, teman pinjam duit, nah, balik-balik, waktu yang dijanjikan, ditelepon susah, dicari di rumahnya, katanya pergi, sandalnya utuh. Masa Anda pakai sandal pakai itu? Wah, Anda sudah mulai marah. Lalu Anda mencoba lewat pintu belakang, di depan pintu ngitung duit. Sudah ngitung duit itu saking marahnya karena melengos kelihatan kalungnya gede-gede. Sudah marah, ngapain kamu sih? Kira-kira apa yang ada di hati Anda? Mungkin marah. Nah, kan? Bisa Anda doain ya Allah. Aduh, temanku sudah aku tolong bagi ya Allah, semoga rezekinya semakin banyak, memberi kesadaran ya Allah.
Ini doa kayak begini kayak khayal, kayak khayal. Bagi orang yang hatinya masih belum benar kan begitu, harus kita akui berarti kita belum benar kalau doa ini itu khayal. Tapi kita harus masuk di wilayah itu. Kok kita pengen mulia kok, pengen benar harus dong. Tapi benar, itu operasi. Dalam bahasa saya yang selalu kami hadirkan itu operasi berat. Nah, operasi berat harus ada obat bius ya dong. Kalau belum pakai obat bius itu berat. Makanya saya kasih obat bius, setelah ini Anda pulang akan bisa mendoakan kurang ajar sama Anda dia. Obat biusnya dari baginda Nabi SAW. Ya. Insya Allah setelah ini hati Anda akan tentram. Kalau ada orang kurang ajar langsung wah dihantami dengan doa-doa kebaikan. Istimewa, nggak usah ngomong jelek, nggak usah ada jelek. Obat biusnya adalah hadis Nabi SAW. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, "Min 'abdin muslimin yad'u li akhi muslimin Allah bil ghaibi ila qala malaku wa laka bimithrin." Tidak ada seorang muslim mendoakan orang lain yang di saat orang itu tidak ada di hadapannya kecuali malaikat mendoakan kamu dapat duluan. Ini doa ala dhahir ghaib. Yang para ulama mengatakan ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah dengan doa, dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapannya atau yang lagi bermasalah dengan dia. Dua, ini istimewa, bahkan lebih cepat dikabul daripada kita doa di depan multazam tapi hatinya nggak benar. Ini makanya kalau kita punya hajat besar cari aja siapa orang ajar kepada saya ini. Oh tiada kita nongol. Masya Allah, semoga rezekinya banyak. Tadi saya tidak punya duit. Ya ini hakikat lah ya. Anda pasti ada yakin Nabi bersabda kok dan itu benar. Saya cerita dari guru saya dulu saya. Ustaz diganggu sama ustaz lain marah. Ya ustaz jangan ustaz apaan tuh? Ustaz dihasut saja marah. Doain dong, ada ustaz fitnah kita ada doain ya Allah, ampuni dia ya Allah, jaga keluarganya, jangan sampai itu aja kalau susah kenapa sih? Ya ustaz ini karena doain pondoknya ustaz lain juga susah kadang-kadang. Ngapain doain pondok ustaz? Doain pondok sendiri. Ini hati kotor itu memang repot. Tapi kalau hati lapang, makanya enak hati bersih. Inilah pemuda-pemuda semacam itulah yang insya Allah akan bisa menjaga negeri ini, akan menjadikan negeri tentram. Ini yang pertama. Yang kedua tadi selesai ya, hati bersih sudah beres. Ini adalah dasar untuk menghidupi pemilihan umum ini. Anda harus jadi orang yang paling senyum, paling tenang. Di dalam pembagian waris, hati-hati jangan ada bikin masalah dalam pembagian waris. Pastikan Anda yang paling senyum, bukan yang paling bikin ribut. Na'udzubillah. Rebutan waris itu menanamkan kebencian. Kebencian kalau sudah berebut waris, na'udzubillah, nggak pandang. Hati-hati rebutan waris gara-gara kotor hati. Kalau hatinya dengan cinta nggak akan berebut waris. Jangankan kok bagiannya untuk diambil, kadang malah memberikan bagiannya untuk saudaranya karena dia lihat saudaranya kekurangan. Nggak bisa mengambil, tapi hari ini rebutan. Dan jangan dianggap yang rebutan waris itu hanya orang kaya. Fakir pun dia rebutan meja pangkah kaki. Bukan orang bodoh saja yang rebutan waris. Kadang orang alim, pintar pun rebutan waris. Kiai meninggal dunia, meninggalkan 2 anak. Kiai muda-muda rebutan kantin pondok tak selesai-selesai. Loh ya ada model begitu karena hatinya tidak terdidik dengan baik. Nggak bisa mendoakan saudaranya. Terus makanya apakah kita pengen anak kita begitu? Kan tidak. Maka ajari yang benar anak-anak kita. Tolong anak kita ajari dengan kebaikan agar dia tumbuh menjadi muda yang hebat. Ini yang pertama. Yang kedua, sambung Nabi tadi kita sebutkan ini kan bagaimana menahan hawa nafsu, amarah, emosi. Yang kedua, sambung hati dengan Rasulullah. Jadi tolong anak-anak muda hari ini biasakan Anda mengidolakan Nabi, mencintai Nabi ya. Sehingga dikit-dikit Rasulullah. Kalau Anda ingin lakukan sesuatu, Anda bertanya, ini Nabi senang enggak? Jangan sampai cinta Nabi hanya di spanduk saja, hanya di kaos. Di kaosnya ada labelnya I love Rasulullah. Di baju saja. Di rumahnya semuanya cinta, nuhibbuka ya Rasulullah. Tulisannya ada, tapi cinta tadi. Pastikan anak-anak kita didik mencintai Rasulullah. Kalau sudah hati-hati mereka ada cinta pada bagi Nabi, beres. Makanya jangan sampai orang tua itu salah menanamkan kecintaan. Dia boleh menjadi seorang pakar kedokteran medis, dia boleh menjadi seorang insinyur, dia boleh menjadi orang paling kaya di Semarang ini, tapi hatinya dengan Rasulullah.
Ini perlu membangun cinta pada Nabi. Jadi sholawatan. Anda bisa bertanya berapa kali dia bersolawat pada Rasulullah. Berapa buku yang dibacakan sejarah baginda Nabi SAW. Nah, ini membangun cinta pada Nabi ini penting sekali. Nah, khususnya di zaman rusak, zaman dunia media, internet dan segalanya, masuk godaan. Mata kita ingin melihat Rasulullah. Ingat anak-anakku semuanya, zaman begitu mudahnya kita melihat sesuatu yang diharamkan. Jangankan anak muda, yang tua pun juga nggak boleh. Ustaz mohon maaf, begitu mudahnya hari ini orang melihat film-film kotor. Itu mudaratnya bahaya besar. Biarpun suami istri itu menjadikan suami istri sudah tidak indah. Maka jangan percaya biarpun suami istri dengan fatwa picisan, fatwa ngaco mengatakan nonton film porno kalau suami istri adalah boleh. Oh, awas ya, itu berusaha. Sebab itu seorang laki-laki bangkit syahwatnya bukan karena istrinya, tapi karena lihat yang ada di gambar. Dan kalau sudah biasa nonton begitu, dia penasaran, dia nggak akan puas dengan yang halal yang ada di rumah. Dia mencari seperti yang ada dilihatnya. Sebenarnya dilihat ada film di hayal nanti. Sehingga agak banyaknya orang berkata, aku sudah tidak bisa hubungan pada suami istri, kecuali aku lihat film itu kotor. Film itu dulu. Film kotor, hati-hati, jangan dianggap sepele. Belum lagi nih, menurut pakarnya psikologi, itu merusak mental juga. Sehingga model mukanya manusia, tapi otaknya sudah iblis. Otaknya jelek. Sehingga setiap melihat orang itu bukan melihat butuh, langsung katanya langsung ke wilayah tersebut. Sampai seorang anak sahwat melihat ibunya. Ayo, seorang bapak sahwat melihat anaknya. Hari ini hati-hati tentang tontonan. Kuncinya sambungkan hati dengan Rasulullah. Malu kita dengan baginda Nabi SAW. Jadi jangan main-main nonton film kotor, gambar-gambar kotor. Alhamdulillah. Itu semakin terbiasa. Itu jangan dulu. Bahkan suatu ketika ada anak yang mengadu, dia baik, anaknya soleh, cuman dia sebelumnya punya pengalaman, dia meninggalkan susah, dan tahu dia tangan kerja. 2 menit ada orang ada kesana, tangan saya sudah lihat di internet bisa masuk wilayah situ. Kan sudah kecanduan, cerdas sekali, perasaan yang jalan. Kalau nyari situs-situs kotor itu begitu cepat tuh. Karena sudah naudzubillah, makanya anak muda tidak boleh seperti itu. Anak muda punya kecintaan pada Nabi, tidak boleh berurusan dengan itu. Hati-hati wahai anakku. Jihadnya adalah jihad memerangi, itu tidak boleh kuliah. Yang belum menikah semakin terjaga aman, yang sudah menikah semakin indah yang ada di rumah. Jangan main-main urusan nonton film kotor, gambar. Kenapa? Kita harus serukan hari ini. Karena sekarang banyak dunia ini, Masya Allah, internet begitu bebasnya. Anda yang hidup tahun 70-an, 80-an, gak ada begini-begini. Televisi zaman dulu ada hanya TVRI. Balik filmnya Unyi Lusra ya. Dua semua nih. Yang senyum itu tahu kan. Tadi anak muda. Kalau tahu Unyi Lusra situ mah. Ria Jenaka. Tua. Tua semua. Ini orang-orang tua mas anak muda. Kalau anak muda bingung apa sih Unyi Lusra? Apa sih Ria Jenaka? Tontonnya yang paling merugikan adalah hanya film kekokan itu. Betul. Yang punya televisi hanya Pak Lurah. Nah, hitam putih, bikin warna dikasih. Oh iya, warna gitu. Dan pakai akinya habis tinggal taruh di situ. Di hari zaman begitu saja hasilnya kayak kita. Itu kan zaman baik, hasilnya kayak kita. Lalu zaman begini hasilnya nanti kayak apa? Anda sadar atau tidak? Maka jangan Anda memberikan sesuatu kepada anaknya. Alat-alat terbaik kecuali Anda pantau. Sering kami sebutkan, hai ibu, jika engkau menemani putrimu browsing internet, itu jauh lebih bagus daripada Anda sholat sunnah. Biar tidak liar itu nonton internet. Karena zamannya zaman rusak ini. Tinggal Anda berzikir mantuk. Ini sholat sunnah ibadahnya pribadi, tidak ada nahi mungkarnya, kan begitu. Tapi kalau kita duduk di samping anak kita tidak melakukan kehinaan, tidak melakukan. Tolong masalah mata jaga. Dan kita harus namanya mujahadah. Jihad. Jangan sampai kita lihat mata kita harus ini haram. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum pria untuk menjaga matanya. Kalau dia sudah punya istri, kita hilang. Semakin dia menjaga mata yang di rumah semakin indah.
Seorang istri pun juga demikian, akan tapi semakin matanya jelalatan di rumah semakin tidak ada artinya. Karena yang dilihat lebih sehingga dia akan merendahkan. Kenapa yang di rumah buahnya seperti itu? Na'udzubillah, mana tumbuh cinta? Itu bahayanya luar biasa. Sampai tadi bagaimana seorang kakak menzinai adiknya, seorang bapak menzinai anak perempuannya gara-gara tontonan yang kotor. Semestinya nggak syahwat. Seorang ayah nggak mungkin bayangin anaknya sudah nggak bisa. Tapi kenyataannya pengaduan itu ada orang yang kepada kita, ayahnya yang melakukan yang demikian itu. Kok bisa? Sudah gila. Cuman kalau kita tanya sebabnya apa? Sebabnya karena dia nonton. Pernah juga suatu ketika seorang perempuan tiba-tiba kepleset dalam zina. Dia seorang perempuan sukses, secara fisik dia adalah cantik. Dalam bayangan kami mungkin karena suaminya terlalu jelek. Dengan siapa dia melakukan kehinaan? Dengan seorang yang biasa mengantarkan barang atau air atau apa? Tugas. Dia kepleset zina. Dia menangis karena ketawa suami mau dicerai dan sebagainya. Terus saya tanya, saya pengen tahu suamiku kayak apa. Akhirnya Pak, suaminya korbannya ganteng. Gantikan mana dengan orang yang zina denganmu? Gantikan suami saya. Jauh. Suaminya dia 9, itu dianya 3. Terus perkasa mana? Perkasa suami saya. Semuanya. Tapi kenapa merasa gak tahu ya? Pasti kamu waktu itu adalah lagi betul. Rupanya dia lagi lihat bagian sahabat dan sebagainya, siapa lainnya. Jadi gara-gara nonton film kotor itu membahayakan. Sering kepleset dalam zina. Jadi jangan main-main ya. Nah, hati-hati dengan yang ketiga itu. Banyak orang sudah terlanjur, hatinya rusak, sehingga mohon maaf. Kalau lihat aja manusia, kalau lihat perempuan begini, nggak pandang cantik. Biarpun katanya nggak cantik, langsung tutup poin pikirannya ke arah hal yang tersembunyi. Kotor saja. Maka saya sering duduk dengan pak ahlinya, pakar-pakar psikolog, itu bahaya sekali, betul. Sehingga manusia pikirannya sudah nggak jelas. Hati-hati, makanya tolong dijaga mata itu. Nah, kemudian saya hubungkan dengan kisah ini kepada anak muda yang ada pada zaman Nabi SAW sebagai pungkasan cerita. Dengar ini kisah. Saya senang kisah yang kami hadirkan sesuai dengan anak muda. Ada seorang namanya adalah Tha'labah bin Abdurrahman. Tolong jadikan kisah idola bagi anda. Tha'labah bin Abdurrahman itu anak muda umur 14 tahun. Cuma dia punya cinta kepada Rasulullah. Begitu cintanya kepada Nabi itu lihat. Jadi kalau jalan tuh mana-mana yang dibayangkan Nabi Muhammad, makanya macamnya senyum terus. Basah. Jadi Tha'labah itu gaya modelnya itu riang periang. Kenapa? Dihayalnya Nabi. Jalan dimanapun hayal aja Nabi. Makanya tolonglah. Kalau mukanya senyum-senyum kayaknya ingat Nabi terus itu. Kalau mukanya cemberut itu nggak iblis. Nggak saya. Jadi jangan Nabi basah. Gayanya Nabi itu. Jadi si Tha'labah karena cinta Nabi, jadi gayanya senyum terus. Saya sudah tertarik di baut senyum di sini. Sampai kalau dia disuruh Nabi, itu cepat buru-buru, pengen balik lagi. Ditanya Tha'labah, kenapa sih kamu kalau disuruh Nabi kok begitu kayak buru-buru amat? Dia menjawab, nah kalau aku lagi disuruh Nabi kan berarti saya jauh dari Nabi. Aku pengen cepat-cepat, ya saya duduk lagi dengan Nabi untuk melihat wajah Nabi. Dan dia kalau di masjid itu, kalau rumah Nabi itu, dia di pintu masjid itu yang sekiranya wajahnya mengarah kepada pintu rumah Nabi. Jadi kalau Nabi keluar itu pertama kali yang melihat Nabi. Allah. Salam Nabi Muhammad. Jadi kelihatannya Nabi Muhammad. Suatu ketika ini awal cerita, dia diutus oleh Nabi seperti biasanya. Dia diutus oleh Nabi. Cuma diutus agak jauh. Dia harus melewati gang kota Madinah, perkampungan kota Madinah. Ya kota Madinah zaman itu bukan seperti saat ini. Wahai anda yang pernah umroh melihat Madinah dikepung dengan bangunan mencakar langit. Dulu memang enggak, rumah-rumah kecil. Tha'labah bin Abdurrahman itu berjalan melewati gang-gang kota Madinah, rumah-rumah sederhana. Kemudian di salah satu gang itu ada sebuah rumah. Yang waktu Tha'labah berjalan begitu ada angin bertiup menerpa pintu rumah yang sederhana terbuka. Karena pintu terbuka manusia normal dia mengikuti suara. Rupanya di balik pintu terbuka ada kelambu, di balik kelambu ada orang mandi. Kelambunya tersingkap, kelihatan perempuan mandi di sana. Dia melihat begitu langsung dibuang mukanya. Langsung yang terbayang Nabi Muhammad, anak kecil nggak ngerti caranya bagaimana. Yang ada kebingungan, merasa bahwa matanya telah melihat sesuatu yang kotor. Takut tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Dia nangis, kebingungan, nggak berani pulang. Sebab apa? Dia yakin Nabi itu dapat wahyu, Nabi seorang Nabi.
Dia takut Nabi diberitahu oleh Allah. Nabi kalau alangkah malunya aku dengan Nabi Muhammad. Oh, dia kebingungan. Akhirnya dia berjalan nggak berani pulang. Tapi Nabi nunggu. Waktu sholat nggak ada, mana Tha'labah nggak ada ya. Di sholat berikutnya dicari nggak ada, di sholat berikutnya nggak ada. Akhirnya Sayyidina Nabi Muhammad menyuruh. Dalam riwayat itu ada Umar bin Khattab dan Salman cari nggak ada, di Ubud nggak ada di kota Madinah. Tanya ke ibunya juga nggak ada. Kemudian Nabi dengan wahyu tentunya kalau beritahu hal semacam ini. Coba kau cari di sana, tempat yang sana, ke arah kota Makkah sana, di antara bukit, di antara gunung itu, di sana ada Tha'labah. Betul Sayyidina Salman Al-Farisi dengan Sayyidina Umar bin Khattab pergi ke tempat tersebut. Setelah sampai ke tempat tersebut, jauh perjalanan. Naik ke tempat agak atas cari lagi ada keberadaan orang. Betul ada satu gerombolan bergerak di dekati kambing dengan penggembalanya. Semakin wah ini kayaknya. Setelah dekati, oh bukan Tha'labah, penggembala kambing. Di tempat lain ada penggembala kambing lagi. Nggak ada orang kecuali penggembala kambing. Sampai itu nggak ada. Yang terakhir ini nanti kalau ngomong pasti benar. Terakhir penggembala kambing didekati nggak ada. Lalu bertanya, Pak, iya ada apa? Bapak di sini ya? Setiap hari iya saya di sini. Bapak lihat ada anak-anak kecil di sini. Oh banyak anak-anak itu kan kampung. Oh bukan, maksudnya ada anak kecil. Umurnya kurang lebih 14 tahun. Jadinya gimana? Anak yang terus kalau jalan cepat, anaknya periang maunya. Penggembala kambing berkata apa? Nggak ada. Cuma ada satu anak di sini. Dia di sini, dia di atas bukit naik bukit. Dia selalu naik ke atas. Cuma bukan periang, anaknya cengeng. Anaknya cengeng, lemes, cengeng, nggak bisa, bukan periang. Kata Umar bin Khattab ya, bukan itu. Kata Salman dia paling juga bukan. Cuma setelah itu dia teringat, jangan dia juga. Kenapa gak kita coba? Di mana orangnya gitu? Pak, di mana orangnya? Itu di atas sana. Dia bersembunyi di balik batuan sana itu. Dia orangnya takut dengan manusia. Dia biasa kesana, jangan. Kalau kamu kesana dia akan naik lagi ke atas. Terus bagaimana? Kamu tunggu aja di sini kebetulan lagi sore. Sebab dia itu kalau sore turun mendekati kepada kambing-kambingku. Saya tidak ngerti maksudnya apa. Kemudian setelah itu aku kasih minum. Setelah aku kasih segelas satu wadah, saya kasih susu, saya letakkan, saya pergi menjauh, dia mendekat. Minum. Setelah saya dekati lagi dia. Lalu gimana? Kamu tunggu di sini aja untuk lihat dia dan sembunyi. Nanti saya pasang susu di sini. Betul, tidak lama kemudian turun, bayangin. Turun, ambil air susu. Sayyidina Umar lihat, semakin dekat, semakin yakin. Dia betul orang ini. Langsung nggak sahabat, karena disuruh Nabi untuk mencari, nggak ketemu kan? Langsung keluar. Tha'labah, kaget dia. Siapa kau? Aku Umar. Ya Umar, kenapa kamu kesini? Apakah kamu disuruh Rasulullah diberitahu kalau aku begini? Iya, lari dia ke atas. Dikejar sama Sayyidina Umar, dikejar, dipegang, diturunkan. Malu gak? Aku malu dengan Rasulullah. Sungguh mata ini mati tidak pantas dengan Rasulullah. Aku gak pantas dengan Rasulullah. Aku malu dengan Rasulullah. Tidak, kau harus pulang. Nabi mencarimu. Tidak, kaikan dipaksa. Ya, lalu ke atas kendaraan, di atas kudanya. Bawa pulang dengan paksa. Terhitung dari hari keluar sampai hari ini 40 hari. Sampai di rumah semakin lemas dia, karena dia semakin lemas terlihat kalau dia sakit. Akhirnya diantarkan ke rumah ibunya. Setelah diantar ke rumah ibu sudah ada mana? Lalu laporan ke Rasulullah. Ya Rasulullah sudah ketemu orangnya. Oh iya? Di mana? Di rumah. Kok tidak mau ke sini? Dia sakit. Apa kamu perlu sampai sini? Tidak. Biar aku kesana kata Rasulullah. Biar aku yang enggak kesana. Nggak perlu dibawa ke sini. Nabi Muhammad mengetuk pintu, dia dengar suara Nabi Muhammad gemeteran. Mutu wajahnya ditumpahkan ke bumi, itu malunya dengan Rasulullah. Dia agak berani dijawab, kecuali dijawab dengan diri. Akhirnya Nabi masuk. Tha'labah nggak berani dia. Kemudian Nabi mendekat, tubuhnya semakin kurus. Nabi mendekat, Tha'labah, ya Rasulullah. Kemudian pada Rasulullah diangkat kepalanya, dibalikkan, diletakkan di pangkuan Rasulullah. Oh enaknya ya, kita di atas pangkuan Nabi, di atas pangkuan Nabi. Rupanya Tha'labah di atas, di saat kepalanya berada di pangkuan Nabi, diturunkan sedih oleh dia. Jangan ya Rasulullah,
Jangan letakkan kepalaku yang menyimpan mata kotor ini di atas paha suci-Mu ya Rasulullah. Jangan letakkan kepalaku yang menyimpan mata kotor. Menyimpan mata kotor. Menjatuhkan diri, dinaikkan lagi. Menjatuhkan diri, dinaikkan lagi. Ya salah cerita kepadaku, kenapa kau seperti ini? Cerita sambil menangis. Ternyata nggak gede amat kesalahannya. Mau lihat nggak sengaja kan? Mau lihat pintu kesingkap, kebuka. Bukan orang mencari browsing di internet, bukan. Bukan dia mencari-cari berhenti, bukan. Itu lihat setelah itu. Lalu Nabi berkata, "Ta'ala, apa yang kau inginkan?" Dijawab, "Ya Rasulullah, aku ingin selalu bersamamu nanti di surga." Dijawab dia, "Kau akan bersamaku nanti di surga." Aku ingin diampuni Allah. Ya, kau diampuni oleh Allah. Baru senang dengan begitu. Kemudian setelah itu, "Ya Rasulullah, aku merasakan di badanku seperti ada semut yang merayap di antara kulit dengan dagingku." Merayap. Lalu Nabi berkata, "Itu namanya kamu sudah dekat ajalmu. Nah, usah khawatir maut." Kemudian Nabi ditalkin mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Setelah ditalkin kalimat la ilaha illallah Rasulullah, tiba-tiba Nabi merasakan di pahanya beban. Artinya Ta'ala sudah meninggal. Ditutup wajah matanya oleh Nabi. Kemudian dimandikan oleh Rasulullah, disolati oleh Rasulullah, dan diantarkan oleh Rasulullah ke makam. Sampai waktu mengantarkan ke makamnya, Sayyidina Abu Bakar bertanya, "Rasulullah, kenapa jalanmu begitu?" Jadi Nabi waktu mengantarkan Ta'ala itu jalannya sampai ke cincin begini. Lalu bertanya, "Kenapa Yusuf jalan seperti itu?" Nabi kata, "Aku telah menyaksikan malaikat ikut mengiringnya sampai aku hampir tidak punya tempat." Yang perlu kita ambil pelajaran, lihat, karena hatinya sambung dengan Nabi, cirinya apa? Akan menjaga matanya. Karena dia akan cinta dengan Nabi, takut kalau matanya melihat yang kotor itu gak bisa melihat siapa? Rasulullah. Padahal cuma begitu. Sekarang bagaimana katanya aku pecinta Nabi, tak tahunya setiap hari ini kan di depan internet nonton film kotor, mau kemana? Hei hamba Allah. Makanya cerita ini kami sangat senang. Itu cerita yang harus diangkat di tahun ini, di zaman ini, anak-anak muda agar tahu kalau pecinta Nabi jauhi mata muda yang haram ini saja. Sebab godaan yang paling berat saat ini adalah itu. Jangan main-main ya. Kalau kita punya cinta Nabi, kita nggak bisa. Kita akan ingin menggitukan Rasulullah, ingin Rasulullah kayak Sa'labah bin Abdurrahman. Padahal Sa'labah itu nggak sengaja, hanya melihat pintu terbuka, kayak tersingkap, di badannya ada orang mandi, itu saja, bukan dia sengaja mengintip. Tapi dia merasa bersalah. Dia salahnya begitu, merasa bersalah gede. Kita salahnya gede, kayak merasa nggak bersalah. Kacau. Makanya termasuk menjaga mata di hari ini sangat penting. Kenapa terjadi perzinahan begitu mudah? Karena matanya tidak terjaga. Kita melanggar Allah, melindungi Yahud di musolim. Maka inilah pemuda hebat adalah pemuda bisa menjaga matanya. Nah, bukan dengan di era milenium ini, apa itu maksudnya? Di era global ini, di era informasi, di era saatnya teknologi ini. Ya, lagi-lagi anak muda hebat adalah anak muda besar dan yang menjaga matanya. Terlebih haram dengan tidak. Kalau ternyata sudah tak melihat langsung dihapus dia. Oh tidak, itu nggak boleh melihat. Haram, nggak boleh aku melihatnya. Kalau sudah begitu dia pemuda hebat, insya Allah. Inilah Sa'labah bin Abdurrahman yang ada saat ini. Sa'labah semuanya lihat, yang menjaga matanya. Jangan diumbar mata. Termasuk ingat, biarpun dengan suami istri jangan. Awas, hati-hati. Kalau anda seorang suami ngajari kalau anda seorang istri ngajari suami nonton film kotor ini, maka saat anda tidak ada, dia nonton sendiri. Karena itu adalah urusan dengan syahwat, bukan hanya urusan kesenangan di otak, ada syahwat. Kalau anda nonton film lucu, itu hanya di otak sama kesenangan, tidak ada urusan syahwat. Tapi kalau nonton ini ada syahwatnya, beda. Hiburan anda nonton film lucu, kocak, dengan nonton ini beda. Ini ada syahwat. Nggak bisa ditahan, hati-hati, makanya jangan main-main urusan ini. Insya Allah anda nanti bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Inilah wahai pemuda-pemuda. Yang lalu biar berlalu. Orang punya pengalaman kotor. Nah, kalau kita bicara orang bertakwa, lanjutan waladina ada ba'al wa'isatan Allah mempusahu. Termasuk orang bertakwa adalah yang punya masalah jelek, matanya sering lihat yang kotor, tapi sekarang kotoran. Janji apa ini?
Ini Allah, aku tidak mengingkari. Tidak. Itulah insya Allah anak-anak hebat, pemuda-pemuda pada hari ini. Insya Allah ya. Ini saja. Mari kita tutup dengan doa insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jawab apa nih? Ya, baik. Bismillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan Bu Yahya atas untayan-untayan yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa menjalaninya di kehidupan sehari-hari dan kita bisa mengamalkan semampu kita. Sebelum tanya jawab, sebelumnya terima kasih kepada para sponsor, yakni PT Rizky Abadi Hartata, PT BPR BKK Kota Demak, Toko Rapi, Toko Sakura, Nusaraya Cipta, Lapis Legit Mahameru, Kopi Maju 57, Tosdus Kreatif, Universitas Dianuswantoro, Toko Toha Putra, Toko Arta, dan Toko Haji Abdul Qadir. Nah, insya Allah kita memasuki sesi tanya jawab, dibuka 2 sesi untuk 1 ikhwan dan 1 perempuan. Monggo yang ikhwan, ada yang ingin bertanya kepada guru kita ataupun yang perempuan? Yang lagi 1 perempuan, sahabat. Monggo nanti yang perempuan bisa dengan mic-nya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angga Anwar, saya mahasiswa di Universitas Songobuya. Izin saya ingin bertanya. Sebelumnya saya ingin memberi pernyataan. Di suatu keluarga itu ibu mempunyai anak 4. 4 anak itu, anak pertama seorang laki-laki, kedua perempuan, ketiga laki-laki, keempat laki-laki. Nah, di sini saya ingin membahas orang ketiga dan keempat. Orang ketiga itu selalu membuat kerusakan dalam keluarganya. Salah satunya pada saat punya motor, itu suatu hal yang sangat penting untuk keluarganya. Tetapi motornya itu dipakai orang ketiga itu sampai rusak dan tidak ingin tanggung jawab, dan seorang ibu pun hanya membiarkan begitu saja. Dan salah satu contoh lain juga memberikan ajaran untuk adiknya yang keempat, ya bila bisa dibilang hal-hal yang gak baik, mabuk-mabukan, ngomong kotor, dan bahkan jauh daripada kata pada umumnya orang sukses. Nah, untuk orang yang keempat, yaitu adiknya, orang yang terakhir, itu adalah sosok yang sangat cinta ulama. Orang keempat itu dia kenal ulama pada saat umur SMP, menginjak SMP, dan bahkan itu anak itu diajak tetangganya hadir kajian, bukan orang tuanya, bukan kakaknya, bukan keluarganya, tetapi tetangganya yang mengajak orang keempat itu hadir. Pertama kali hadir kajian Habib Jibdan di Batak, dan habis itu anak keempat itu merasakan kenikmatan sehingga berulang-ulang kali ingin hadir kajian, lalu mengenal banyak ulama, bahkan mengenal Buya Yahya. Dan orang keempat itu merasakan ingin menjadikan kakaknya, orang yang ketiga itu, menjadi lebih baik. Tetapi ketika orang keempat itu bertanya kepada ibu, Bu, ini selama ini kok, kan pastinya seorang kakak harus memberikan pelajaran yang baik untuk adiknya. Tetapi mengapa begini, Bu? Tetapi ibunya, seorang ibu hanyalah membiarkan saja. Bahkan orang ketiga itu selalu membantah daripada apa yang menjadi kesalahan ibu. Nah, orang keempat ini ingin berbakti kepada ibu, tetapi seorang ibu pun mencari kesalahan anak keempat ini, Bu ya. Bahkan ketika sudah berulang-ulang kali membantu ibu, habis nyuci piring, habis sekolah, pulang, tetapi yang dibahas oleh ibunya hanyalah kesalahan. Mungkin itu yang
bahas hanya tidur padahal habis cuci piring. Yang dibahas tidur padahal habis melakukan hal positif. Sedangkan seorang kakak hanya melakukan hal yang tidak baik. Seharusnya itu kan ditegur oleh seorang ibu. Jadi soalnya pertanyaannya dari pihak seorang keempat, bagaimana cara berbakti kepada ibu, bahkan sedikit tidak menciptakan hal-hal yang menjadikan ibu murka ataupun bernada tinggi. Bagaimana penjelasannya? Syukur kasir hadirallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cermati pada orang yang mulai menjadi baik. Justru kadang model-model orang mau menjadi baik itu ada kecongkaan dalam beragama. Jadi karena dia sudah merasa baik itu, karena memandang yang lain itu jadi jelek, itu sudah salah. Itu bahaya juga ada. Ditanyakan di grup apa? Ini makanya kecongkaan dalam beragama. Makanya yang kalau memang orang itu menjadi lebih baik, itu hatinya sepenuh kasih. Ya, kalau melihat abangnya seperti itu, dia akan sedih. Ya, melihat ibunya sedih. Ya. Itu yang harus dihadirkan. Anak yang keempat tadi semakin sedih. Kemudian tidak perlu menyalahkan ya siapa saja. Dia cukup berusaha nanti baik-baik sama abangnya, sabar dengan abangnya. Gak usah meributkan urusan motor. Jadi urusan motor dia diributkan sepertinya kok mulai ada dendam dia, mulai ada kecongkaan, jangan-jangan dia merasa lebih baik sehingga itu motor. Jadi ini saya nasihati dulu anak yang keempat tadi itu. Semakin dia orang kenal Allah itu semakin lembut, semakin penuh kasih, bukan semakin congkak dalam beragama. Sebab kadang orang dalam beragama sudah gampang merendahin, apa kan itu? Sama ibunya sudah mendengarkan suara ibu, gimana sih ibu tuh dengan anak apa ini? Jadi kemudian ibu sendiri juga mungkin sudah berusaha, tapi tidak mudah. Ada masalah ibu marah. Nah ini Anda harus hinggapi. Kadang kalau ibu itu begitu gampang marah kepada salah satu anaknya itu biasanya sudah faktor kedekatan. Kadang semakin dekat itu semakin gampang kena marah. Anda harus paham itu. Makanya hati-hati ya. Santri itu kalau sudah dekat dengan saya itu sering saya marahin. Pasti. Coba ya. Kalau yang dia ini sebenarnya harus paham sisi itu. Jangan dianggap sisi. Sehingga kalau marah sama anak ketiga nggak berani ibu ya kenapa? Kalau dimarahin wah begitu. Tapi anak yang keempat ini karena baik, makanya di saat ibu Anda sering marah pada Anda, jangan malah mengiringi lagi misalnya. Kalau Anda anak keempat tadi, jangan ya berarti ibu sudah dekat sama Anda, tapi juga gampang marah pada Anda, ngingetin Anda. Harus punya pandangan begitu dong. Hanya sudah berapa menjadi orang baik, karena kenal Buya Yahya tadi, Bendina, misalnya orang itu. Nah kenapa kok hatinya malah menjadi seperti itu? Itu. Jadi masih harus semakin baik. Nah, ini saya tegur orang-orang yang mulai berubah. Ada sok dua agama itu kadang-kadang malah menjadikan hatinya congkak, seperti kesombongan iblis itu karena kebaikan. Mestinya ya dia tuh merasa kenapa ibu saya kok sering marah dengan saya? Wah, berarti karena faktor dekat. Kalau sama abang nggak berani marah, kenapa? Baru ditegur aja abang yang dulu yang angkat suara. Berarti kalau saya nggak, berarti kok jauh. Ada Umi, berarti lebih pandai dengan uminya, lebih ngerayu Umi, bahkan menghibur uminya. Umi, sabar sama abang ya. Marah-marah nggak ada masalah, Umi marah. Ya harus pandai dong. Ya seperti itu. Kemudian ini adalah karena sebenarnya fokusnya ini pada yang keempat tadi kan. Ada yang ketiga adalah salah. Anda jangan jadi orang anak yang ketiga. Ya kalaupun pakai motor, baik pun motor keluarga ya ada. Di rumah itu adalah kita kerja bersama. Jangan main tidur roh ya harus nyapu dan sebagainya. Itu wajar. Cuman kalau dalam sebuah keluarga ada yang miring-miring sedikit wajar. Ada ini rajin, ini paling malas, ini paling rajin. Sehingga kalau yang paling malas dijodoh dengan paling rajin tampak beda. Tapi ada yang sedang-sedang kan gitu wajar, umum. Gitu. Ada yang seperti itu. Jadi yang paling rajin paling gede pahalanya, yang paling malas ya perlu diingatkan saja. Yang penting jangan Anda itu gitu saja. Jangan Anda yang paling malas ya. Jangan Anda yang paling sederhana. Justru yang kami khawatirkan kadang-kadang orang beragama itu bukan menjadikan dia semakin lembut, tapi kadang semakin congkak dalam beragama itu bahaya. Jadi ada orang dimasukkan oleh setan ke dalam keterpurukan melalui bentuk cara beragama. Kalau pasti Anda karena Allah, tentu akan semakin penuh kasih. Dimarahi ibu nggak akan marah. Ibu marah, ibuku kok. Ibuku ini adalah surgaku dan sebagainya.
Justru makin berusaha merayu bagaimana ibu semakin sayang seperti itu ya. Ada masalah yang nggak benar, suka ngajari nggak benar, ya itu adalah kakak yang nggak benar. Maka Anda jangan jadi seperti itu. Jadi ini insya Allah semoga semuanya kalau punya saudara nggak benar, kurang baik, ingat jangan sampai Anda tidak merasa sedih. Kemudian dengan ibu kalau Anda dimarah-marahi, jangan sampai Anda itu malah apa namanya benci pada ibu. Jujur, saya dengan umi saya begitu. Terlihat siapapun yang lebih dekat nanti sering kena marah. Ternyata betul, saya juga demikian. Coba santri yang kayaknya belum saya marahin, belum dekat benar saya jadi. Kalau saya dekat, wah marahnya kira-kira satu, wah kejar begitu. Karena sudah dekat banget, jadi kita bisa menghibur hati itu dengan seperti itu. Jadi, hei anak yang keempat, kalau dengar suara ini, ibuku sayang kepadamu. Buktinya apa? Marah gampang, negur gampang, berarti kamu yang paling cepat pintar nanti. Tapi hatimu harus benar dong. Jangan malah ngedumel sama ibunya. Ini sudah nyuci piring, nyuci piring, nyuci piring, ngerjain nyuci baju ibunya ada masalah. Jangan kan? Ya sayang dong, dia rugi dong, bukan dia nyuci piring. Gitu aja. Jadi Anda istimewa, manusia istimewa jangan kotori dong nanti insya Allah. Ini saja. Allah a'lam bishawab. Satu lagi ya Pak, yang tadi berapa? Mohon salam dan sholawat terlebih dahulu dan pertanyaan yang singkat. Assalamualaikum. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina semuanya udah panitia mau milih saya untuk bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Saira Ariati dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya 3 pertanyaan ya Bu ya. Tapi saya singkat. Jadi yang pertama adalah tadi sebelumnya Bu ya itu sebutkan pastikan cerita-cerita itu menyejukkan orang lain. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana kalau kita itu butuh solusi. Yang saya tahu selama ini memang benar kita harus curhat ke Allah dulu orang lain. Tapi ya kalau pengen langsung kadang dapat dari Al-Quran, tapi kadang nggak juga kayak nggak relate gitu dengan ayat-ayatnya. Jadi kadang butuh orang lain untuk memberikan solusi. Apakah harus pakai inisial jadi nggak menyebutkan masalah sebenarnya yang saya hadapi. Terus yang kedua tadi tentang doa dalam diam yang lebih makbul yang saya dapat. Apakah kita harus tahu namanya persisnya agar doa itu lebih makbul atau sekiranya siapa saja boleh kita perlu doakan. Terus yang ketiga, apakah mimpi bertemu Rasulullah kalau di siang hari itu benar gitu, benar Rasulullah, karena sebelumnya itu tahunya kalau mimpinya itu malam-malam gitu, dan karena setelah mimpi malah jadi bangunnya nabrak dulu gitu, jadi kayak ragu apakah benar itu benar gitu. Oh ya, juga satu lagi ini kita doanya Om ya dan semuanya di sini semua. Ya, saya lagi dan teman saya yang bisa sering kita tolong didoain agar segera lulus gitu aja. Amin. Amin. Yang pertama adalah kalau kita ingin cari solusi kepada manusia itu sah. Akan tetapi kita harus tahu begini ya. Curhat atau curhat kepada seseorang itu harus ada, kita berhitung dulu. Pertama, apakah dia ahlinya dalam hal itu atau tidak. Kalau tidak, ya kita namanya orang gunjing dan seterusnya. Jadi harus kita duga dia ahlinya adalah memberikan solusi. Cuman ada orang tuh hobi curhat, mukanya bukan curhat, sampai di kantor tuh pasti cerita lagi ya, pasti ada model-model curhat tuh ada. Itu ada model begitu. Jadi nggak bisa begitu. Kita harus punya perhitungan. Pertama, kalau urusan rahasia dan sebagainya, Anda sudah mengerti bahwa sifatnya dia orang menyimpan rahasia, bukan orang yang harus cerita sana cerita sini. Dan tidak semua ustaz punya ilmu itu. Kadang ustaz nggak boleh. Bahkan seandainya, contoh saya, ada seorang laki-laki atau perempuan kan udah saya ustaz pribadi, istri saya nggak boleh tahu loh ya. Sampai kapanpun nggak boleh saya cerita ini pribadi kok. Saya kira kan kalau saya cerita ke istri, oh ini ustaz pribadi.
Dan ini perlu, Anda harus tahu ini siapa dia. Makanya harus seperti itulah. Kalau ternyata memang Anda belum begitu tahu hal itu, Anda bisa buat inisial atau buat sebuah kisah. Ya Ustaz, ada satu orang begini, ini ada pertanyaan titipan dan sebagainya. Cuma omongan saya ini kadang-kadang orang titipan katanya dia sendiri, jadi kadang-kadang saya ngomong itu repot ya. Maksudnya begini, ada dengan inisial atau misal seseorang. Saya melarang kalau orang bertanya tentang urusan pribadinya. Misalnya, Buya, saya pernah begini, gimana cara tobatnya? Oh, nah, seseorang tahu semuanya nanti. Jadi, Anda bisa ngadu kepada seseorang, kalau orang itu pasti akan bisa memberikan solusi, Anda boleh. Dan urusan, ingat, selagi itu bukan dosa-dosa pribadi, bisa saja. Tapi kalau sudah dosa pribadi dengan Allah, enggak. Kecuali kalau bisa Anda tidak mengerti cara tobatnya, Anda boleh bertanya. Na'udzubillah di saya, nggak usah berpikir tentang semoga Allah mengampuni. Kalau ada yang berasa judi masa lalunya, zina masa lalunya, nggak usah cerita. Cukup ngadu pada Allah selesai. Ada sebagian orang hal-hal pribadi diceritakan. Nggak bisa, jangan begitu. Cuman kadang ada hubungannya dengan orang lain juga, makanya waspada. Apakah kalau kita curhat, ingin tidak solusi seseorang, harus kita duga dia akan bisa memberikan solusi. Satu. Yang kedua, jika adalah hal yang rahasia, dia bisa menyimpan rahasia tersebut. Baru Anda boleh menceritakan pada orang tersebut. Nah ini. Kemudian tidak apa-apa bercerita untuk cari solusi. Tapi harus Anda perhatikan masalah-masalah lawan jenis dan sebagainya. Kadang-kadang lawan jenis sudah terjebak juga. Kadang masalah asmara, masalah hati, masalah ini kadang-kadang kejeblos di sana. Jadi boleh Anda mengadu pada manusia asalkan orang itu diduga dia bisa memberikan solusi. Kalau tidak, jangan. Ya biasanya kita tanya, ini sangat pribadi, ini harus amanat. Dan sampai sampaikan kepada para asatid, tidak semua orang yang ngadu pada Anda boleh Anda ceritakan kepada siapa. Saya cerita tapi nggak pakai nama ya. Kayak tadi saya ceritakan ya, perempuan yang berada dalam zina, nggak ada yang tahu siapa orangnya. Dia hanya kisah orang mengadu pada saya, kisahnya saya sebut dia, lain cerita. Dan dia minta solusi, dia minta didamaikan lagi dan selesai juga kasus perdamaiannya. Cuma saya minta izin, saya ceritakan kisah bukan dirimu, kamu sudah saya sebut namamu. Jadi para asatid itu amanat, jangan gampang cerita di sana. Oh, istri pun nggak boleh tahu, ini pun nggak boleh tahu. Itu amanat dari Allah. Ingat awas hati. Kalau Anda menceritakan aibnya orang lain, maka aib Anda akan dibongkar dan Anda akan direndahkan oleh Allah. Biarpun benar, apalagi Ustaz yang bercerita. Saya buat cerita pada istri saya lanjut. Itu pribadi, dia orang curhat. Buahnya nanti saya nyimpan permasalahan. Makanya saya bisa itu yang bikin. Ibu tahu nggak? Saya itu cepat tua gara-gara model-model begitu. Cerita-cerita aneh-aneh itu. Makanya saya cepat tua. Makanya saya nggak senang kalau ada orang curhat modelnya. Aduh, serem banget. Uban saya jadi tambah ini. Tapi kalau ada cerita permasalahan keindahan tuh, rambut putih saya jadi terus. Masya Allah. Makanya akhir-akhir ini saya menghindari dari kata ada jangan cerita aneh-aneh. Saya pengen yang enak-enak deh. Makanya kalau saya lihat suami istri datang cubit-cubitan, itu langsung semangat saya itu. Allah ya karim. Itu dah. Jadi indah itu perlu. Hidup itu jangan hidupnya orang dulu. Orang nangis guys. Kok enak itu. Baik ya. Jadi curhat yang memang orang itu bisa menyelesaikan problem Anda. Dan hati-hati lah. Problem dia terbukti dia punya keahlian dan dia punya ketakwaan, dia punya kesolehan, jangan asal orang. Yang kedua, mendoakan orang lain itu memang dengan menyebut namanya itu untuk memangkas kerusakan hati. Perlu. Kalau semoga ya Allah berikan pada semua kebaikan itu biasa saja. Itu dalam sholat kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi spesial itu untuk memangkas. Aku lagi dendam dengan dia. Ya Allah, semoga rezekinya dia itu banyak. Ya Allah, semoga itu spesial. Doakan sampai Anda itu waktu doakan pertama kali muka Anda jelek. Allah ya karim. Masih dendam. Semoga rezekinya. Nanti lembut sendiri. Harus itu. Anda ingin jadi kasih Allah itu loh. Anda amankan. Jangan hanya ibu dengan saja. Anda pulang rumah ambil kertas, cari orang-orang aja catat. Judulnya baik, kalau tidak judulnya orang-orang baik saya lain itu. Kemudian setelah itu Anda habis tahajud, Anda bagian baca, ya Allah akan terpangkas dendam Anda. Termasuk yang kita dengki, Anda dengki siapa? Toko tetangga Anda, wah gede banget, yang belajar KUB, toko kecil banget, kayak ya Allah, semoga tetangga semakin kaya. Itu agar terpangkas. Sama kalau ada ustaz, kok nggak maju-maju pondoknya, sebelah kok tambah gede. Ya Allah, semoga pondok itu semakin gede. Ya Allah, isinya banyak. Terus langsung ya Allah, bisa saya akan ngirim satu DO semen. Itu rangi dah, jangan sampai tuh. Dengkinya ustaz serem lagi loh ya.
Dekatnya Ustaz juga serem dan TV. Baik, jadi begitu kalau doa seperti itu. Ada pun yang ketiga masalah mimpi ketemu Nabi tadi. Nggak ada batasan siang malam. Kalau mimpi ketemu Nabi adalah sebuah kegembiraan. Karena Nabi menyebutkan mimpi baik adalah kabar gembira, kegembiraan. Yang menjadi masalah bukan itu. Yang menjadi masalah adalah awas hati-hati dengan bohong. Orang sekarang ada dua yang harus dihindari di kalangan anak muda. Ngaku ketemu jin sama ngaku ketemu Rasulullah. Sudah kalau di pondok ada satu ngaku ketemu jin, nanti saat pondok melihat jin semuanya, padahal bohong. Itu ceritanya ada santri mau ke toilet, nggak berani, nggak ada yang nganterin, karena takut bilang jin, jadi nganterin, padahal nggak lihat dia. Yang lain jadi takut, nggak ada nganterin juga oh jin, padahal nggak ada yang dilihat, bohong. Sama ngaku ketemu Rasulullah ini, kalau sudah kiainya, ustadznya dikit-dikit ketemu Rasulullah, ini santrinya ketularan, bohong dia, mau ketemu Rasulullah, bohong, hati-hati. Ngaku. Orang ketemu Rasulullah itu mimpi itu Nabi ada kegembiraan yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Nggak ngobrol begitu. Allah Ustaz setiap hari alhamdulillah Ustaz setiap hari cepat ketemu. Nggak usah aneh-aneh. Ketemu Nabi itu spesial antara dia dengan Rasulullah. Ngobrol sana sini. Jangan biasa bohong. Itu nggak jadi santrinya bohong. Ada santri ngaku ketemu Rasulullah ngadep ke saya. Ente cerita ke santri tak usir dari pondok. Awas ya, aku percaya kau mimpi. Tapi kalau kau ceritakan bertemu kau keluar dari pondok ini. Saya tidak pengen melatih anak-anak ini jadi pembohong. Sebab gara-gara satu mimpi ketemu Rasulullah kan dilihat hormati. Yang lain pikir, aku lebih pintar dari dia nggak ada hormati. Oh karena nggak ketemu Rasulullah aja. Nanti malam saya baca selawat. Oh ketemu Rasulullah. Ya bohong. Ini mau bikin main-main. Saya pengen gaya mimpi-mimpi. Sudah jangan aneh mimpi-mimpi. Langsung saya di dalam mimpi ketemu Rasulullah. Terus saya dinasihat begini, ini orang kok keblinger. Hadis Nabi lebih jelas daripada mimpi. Hadis Nabi tidak kau dengar mimpi. Aneh ini, ada orang juga ketemu Buya. Alhamdulillah kemarin saya ketemu Buya. Buya ngingetin saya begini. Ini saya harus jadi ceramah langsung Nabi bermimpi. Ini orang ada mimpi, hidupnya mimpi-mimpi. Awas, mimpi ketemu Rasulullah yang diobrol. Saya tidak tertarik orang bikin cerita mimpi Rasulullah. Kenapa? Kalaupun dia jujur akan tidak orang yang berbohong. Apalagi kalau dia berbohong. Coba ini kamu berita santri ini sudah dua mimpi Rasulullah, yang lain itu. Ini sekalian biasanya manusia nanti dilanjut dengan abad. Sudah melakukan kemarin dan Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Rasul. Begini mulai kaya. Cuman kalau anda benar mimpi Rasulullah, itu adalah kegembiraan siang malam. Nggak ada masalah. Kenapa? Tidak dikalinya nyambung. Dalam mimpi pun dihadirkan oleh Allah Rasulullah yang nggak boleh ada bohong. Makanya jangan banyak cerita dia pun benar. Saya nggak terpesona kalau orang cerita begitu tuh. Untukmu dengan Rasulullah saja. Kalau saya cerita tidak ke saya, itu ibaratnya begitu. Cuman anda ini bagus. Kalau siang hari dia bertanya itu benar, maka berterima kasihlah kepada Allah. Senanglah kepada terima kasih, syukurlah kepada itu semuanya. Ini nikmatnya nggak boleh adalah berbohong. Kalau anda tidak mimpi ketemu Rasulullah, bisa saja benar. Saya tidak mendustakan karena Al-Qur'an di mana saya yakinan atau yakin bahwa syaitan itu terlebih. Nggak ada setan menjelmanya di dalam mimpi. Biarpun kau, tapi nanti kok kelihatan nggak ganteng amat, berarti hatimu kurang ganteng. Tambahkan ganteng hatimu, nanti tambah ganteng. Selesai. Ukuran cermin diri kita. Sampai orang bisa lihat mimpi Nabi pincang, ya imanmu masih agak pincang. Kamu semakin kuat, tapi nggak usah didustakan. Sebab Nabi sifatnya sangat sempurna. Nah, ingat, mimpi Nabi sama ketemu jin hati-hati, nggak usah diobrol. Tapi dia bertanya, Adinda Solehah ini bertanya, biasa insya Allah dia solehah, ya. Ketemu Rasulullah adalah hal yang istimewa. Tapi tolong jangan dibudayakan di pondokmu yang punya pondok ini. Kayak ketemu Rasulullah, kita jangan bikin aneh-aneh deh. Saya ketemu Ustaz tiap malam Senin, saya malam Jumat ketemu Rasulullah. Nah, tapi kok akhlaknya tetap gitu kan aneh. Orang ketemu Nabi, anda saja ketemu seorang alim itu seminggu berubah loh perilaku anda. Kalau ketemu Nabi biasa saja. Jadi sudahlah, yang penting jangan bohong. Masa mimpi Rasulullah saya agak ini. Kenapa? Saya ingat guru mulia Habib terus cerita. Ya Habib bagaimana tentang mimpi Rasulullah? Benar. Cuma ingat. Dulu pada saat orang dia dulu orang soleh. Kalau mimpi ketemu Rasulullah itu nggak pernah cerita, cuma tiba-tiba ngomong, nah separuh harta abah keluarkan, separuh hartanya dikeluarkan, syukuran karena mimpi ketemu Rasulullah. Gitu.
Kalau ada gitu langsung syukuran, gak usah ngomong ke orang, syukur harga mobilnya 2 kasihkan pondok, gitu baru bener. Ini cerita, tak ya, seperti itu. Insya Allah ada pendoanya dikabul, insya Allah lulus kuliahnya, insya Allah mulia, insya Allah jodoh yang soleh, yang baik, dan mulia, dan insya Allah sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Baik, ini saja cukup. Oh, ada makan lagi ya? Bismillah. Berarti kita ditutup dulu langsung makan lagi ya? Baik, bismillah. Sebentar lagi insya Allah kita akan makhluk qiyam. Dimohon dengan sangat hadirin tetap di tempat saja, tidak perlu maju ke depan. Dan nanti untuk sebelum ibu terserah, karena saya diundang yang di kursi, ibu gak usah berdiri yang dekat dengan bapak-bapak. Yang dekat dengan bapak-bapak, ibu gak usah berdiri. Yang jauh sana mulai. Kalau berdiri kan jadi dekat, ya. Jadi gak wajib berdiri, ya. Khusus yang dekat bapak-bapak gak usah berdiri, hormati. Nabi lebih senang Anda gak usah berdiri, dia berdiri nanti dekatan mukanya sama bapak-bapak. Pahami mana ini ya? Nabi lebih senang Anda gak usah berdiri, yang dekat-dekat gak usah berdiri, duduk saja. Baik. فاختزل الجمهور بوجه وشعرا وازداد الكرسي هيبته